Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Al-Furqan TV dan Radio Al-Furqan, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya dan juga kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan karunia kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita membahas atau membaca kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani As-Sunanil Yaumiyah. Itu sebuah kitab yang membahas tentang masalah sunnah-sunnah dalam sehari dan juga semalam. Bahas tentang masalah amalan-amalan yang sunnah dalam sehari dan semalam. Dan pada pembahasan yang kemarin sudah kita jelaskan tentang pembahasan yaitu sunnah pada waktu fajar, sunnah pada waktu subuh, ya pada waktu terbitnya fajar shadiq. Dan diantaranya adalah adzan atau sunnah adzan. Dan adzan itu ada beberapa sunnah yang kemarin kita sebutkan. Yang pertama adalah mutaba'atul muadzin, mengikuti muadzin, mengikuti orang yang adzan. Namanya mengikuti itu bukan bersamaan, tapi mengucapkan setelah apa yang diucapkan oleh seorang muadzin. Apabila muadzin yang mengatakan Allahu Akbar sudah selesai, maka kita mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian sunnah yang kedua, yang mengucapkan zikir ini setelah kalimat syahadatain. Itu mengucapkan zikir setelah dua kalimat syahadatain. Itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ketika muadzinnya setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, yang terakhir itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya kita mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, maka hufira lahu dzanbuh, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika muadzinnya habis mengucapkan dua kalimat syahadat, ya kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Baik, sekarang kita lanjutkan yaitu sunnah-sunnah adzan yang ketiga. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan adzan. Yang ketiga adalah disebutkan di sini oleh muallif rahimahullah wa taala
hafidhahullah ta'ala, yaitu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal adhan. Yang ketiga adalah as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal adhan, itu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah adzan. Jadi yang ketiga di antara sunnah-sunnah adzan adalah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah adzan. Jadi setelah adzan, ya setelah adzan, sebelum kita berdoa dengan membaca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah dan juga seterusnya, ya maka apa, kita disunahkan dulu supaya membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca Allahumma shalli ala Muhammad dan juga seterusnya. Jadi sebelum kita membaca doa, maka apa, kita bersalawat dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita bersalawat dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Memang di situ ada perintah ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akan dijelaskan hadisnya. Ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya supaya apa? Bersalawat dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berdoa. Dan juga di antara adab-adab berdoa ya adalah apa? Bersalawat dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi adab-adab doa adalah bersalawat dulu ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berdoa. Dan juga di antara yaitu diterimanya doa kita, itu apa? Kita harus bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berdoa. Jadi sebelum di antara ya istijabah doa, terkabulkannya doa, ya itu apa, kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebelum berdoa agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya untuk memperbanyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pendalilnya, yaitu li hadisi Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul summa sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asran summa salu li alwasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanbahi illa li abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala li alwasilah khallat lahu as-safa'ah. Hadis rawahu Muslim. Itu dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumul muadzin, apabila kalian mendengarkan orang yang adzan. Apabila kalian mendengarkan orang yang adzan. Orang ada di sini adalah orang yang adzan secara langsung. Ya, bukan lewat TV, bukan lewat radio, ya, bukan lewat yang lain, tapi apa? Langsung dari suara muadzin, ya, suara orang adzan. Faqulu misla ma yaqul. Ini perintah yang pertama. Faqulu misla ma yaqul. Maka ucapkan semisal yang diucapkan oleh seorang muadzin. Jadi ucapkan semisal yang diucapkan oleh seorang muadzin. Ini perintah yang pertama. Jadi kalau kita mendengarkan adzan, maka ucapkan, jawablah semisal yang diucapkan oleh seorang muadzin. Ya, ini pembahasannya sudah telah lalu, yaitu pembahasan yang kemarin. Kita harus menjawab atau mengucapkan semisal yang diucapkan oleh seorang muadzin. Ketika muadzin yang mengatakan Allahu Akbar, kita menjawab Allahu Akbar. Dan juga seterusnya, kecuali kalimat hayya ala shalah, hayya alal falah. Maka dengan menjawab la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang kedua, ini ada pembahasan
Summa sallu alayya. Kemudian bersalawatlah kepadaku. Jadi setelah adzan selesai, muadzinnya mengatakan la ilaha illallah, ya kita mengatakan la ilaha illallah. Kemudian ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bersalawat kepadaku. Jadi sallu alayya, bersalawatlah kepadaku, ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa? Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu biha asran. Maka barang siapa yang bersalawat kepadaku satu salawat saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ini adalah pahala, ini adalah ganjaran ya bagi orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu salawat saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya asron 10 kali. Dan makna bersalawat dari Allah Subhanahu wa taala dan makna salat, ya salawat dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya itu apa? Pujian Allah Subhanahu wa taala, sanjungan Allah Subhanahu wa taala ya kepada hamba-hambanya di sisi malaikatnya, ya di tempat yang paling tinggi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyanjung hamba-hambanya ya di sisi malaikat di tempat yang paling tinggi, fil malail a'la. Ini makna salawat ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Kemudian summa salu li al-wasilah. Kemudian mintalah kepadaku al-wasilah. Ini perintah yang ketiga. Kemudian mintalah dari Allah Subhanahu wa taala untukku, untuk Nabi Muhammad SAW al-wasilah. Mintalah kepada dari Allah Subhanahu wa taala untukku al-wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah. Karena wasilah tersebut adalah kedudukan yang tinggi fil jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-wasilah dia adalah manzilatun fil jannah, kedudukan yang tinggi di surga. La tanbahi illa li abdin min ibadillah. Tidaklah layak kecuali untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di bawahnya kedudukan yang tinggi tadi itu tidak berhak untuk seorang pun kecuali untuk satu hamba saja dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa arju an akuna ana huwa, dan saya berharap bahwasanya dia itu adalah saya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap bahwasanya dia itu yang mendapatkan wasilah hamba tersebut, ya dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah tawaduknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, rendah hatinya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah jelas bahwasanya wasilah tadi yang mendudukinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang berhak mendapatkan wasilah itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman sa'ala li al-wasilah khallat lahu as-safa'ah. Maka barang siapa yang memintakan untukku al-wasilah, maka dia akan mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Jadi barang siapa memintakan syafaat ya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan syafaat. Syafaat siapa? Ya syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan diberi syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti ya pada hari kiamat. Kemudian wa afdalu anwa'is salat, dan macam-macam salawat yang paling afdal, yang paling mulia adalah as-salatul ibrahimiyah, adalah salawat ibrahimiyah. Dan salawat yang diucapkan ketika tasahud, yang ketika tasahud Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, atau langsung wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini adalah salawat yang paling mulia. Jadi salawat itu memang banyak macam-macamnya,
Tapi salawat yang paling afdal, yang paling mulia adalah salawat Ibrahimiyah yang diucapkan ketika tasahud, ketika salat. Itu Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi setelah adzan, sebelum kita berdoa, ya kita membaca salawat dulu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Baik, sekarang kita lanjutkan yaitu sunnah-sunnah yang selanjutnya, sunnah-sunnah yang keempat. Di sini dijelaskan qaulu du'ail warid ba'dal adzan. Mengucapkan doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah adzan. Jadi yang keempat di antara sunnah-sunnah adzan adalah berdoa dengan doa yang datang dari sunnah setelah adzan. Jadi habis adzan kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru berdoa ya dengan doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdoa dulu dengan doa yang datang dari Nabi, baru setelah itu boleh dengan doa-doa yang umum. Ya karena apa? Ada zikir khusus, ada bacaan khusus yang diucapkan setelah adzan. Setelah adzan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalilnya yaitu li hadis Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala khina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqama mahmudanil ladzi wa'atta khallat lahu syafaati yaumal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari. Hadisnya Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang berkata, yang membaca doa ini ketika dia mendengarkan adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqama mahmudanil ladzi wa'atta. Ini adalah bacaan doanya setelah adzan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqama mahmudanil ladzi wa'atta. Allahumma ya Allah, rabb hadhihi da'wati tammah, pemilik panggilan yang sempurna ini. Pemilik panggilan sempurna ini atau apa? Kalimat adzan. Kalau kalimat adzan adalah kalimat yang sempurna. Di dalamnya ada kalimat takbir, ada kalimat tauhid, ada kalimat syahadatain, ada panggilan untuk salat, panggilan kepada keberuntungan, dan juga yang lain. Adalah kalimat yang sempurna. Wassalatil qa'imah, dan salat yang akan ditegakkan. Ya karena Pak adzan adalah tanda-tanda salat mau ditegakkan. Karena apa? Orang yang adzan, ya kalau ada suara adzan berarti apa? Sudah masuk waktu salat. Jadi kita akan menegakkan salat. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, berilah Nabi Muhammad al-wasilah. Al-wasilah dan fadilah, kemuliaan. Wa ba'ashu maqama mahmudanil ladzi wa'atta, dan berikan kepada Nabi SAW maqama mahmuda, yaitu kedudukan yang terpuji, itu nanti pada hari kiamat. Alladzi wa'atta, yang kamu janjikan. Dan kedudukan yang terpuji adalah syafaatul udma, ya syafaat yang agung, yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yang mana semua nabi, semua para rasul minta udzur, ya tidak bisa memberikan syafaat ini ya kecuali yang berhak adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan syafaatku, syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Ini adalah keutamaannya, ini adalah fadilahnya, ini adalah yang didapatkan kalau kita berselawat kepada Nabi. Kalau kita membaca doa ini, maka mendapatkan syafaat dari Nabi SAW ya nanti pada hari kiamat. Dari syafaat yang khusus, ada syafaat yang umum. Ya mungkin kita akan dinaikkan derajatnya oleh Nabi SAW karena mendapatkan syafaat ya dari Nabi SAW. Atau kita dikeluarkan dari neraka, ya kita dikeluarkan dari neraka karena mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Ya kita masuk ke neraka karena sebab-sebab dosa kita, ya, kemudian diangkat oleh Nabi SAW karena syafaat ya dari Nabi SAW. Atau mungkin nanti dimasukkan langsung ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang tanpa ada hisab karena mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keutamaan orang yang berdoa setelah adzan akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui ya bahwasanya zikir ini atau doa ini itu apa ketika mengucapkan tidak usah untuk dikeraskan suaranya. Cukup didengarkan oleh kita sendiri. Ya, cukup didengarkan oleh kita sendiri. Ya karena apa? Sebagian muadzin, ya sebagian orang adzan ketika habis adzan, ya mereka mengeraskan di pengeras suara dengan mengeraskan suara, mengeraskan bacaan ini. Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Itu apa? Ya tidak disyariatkan oleh Nabi SAW. Doanya itu ada syariatnya. Doanya ini ada syariat dari Nabi SAW, tapi kaifiannya, ya tata caranya dengan mengeraskan suara itu enggak ada syariat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya cukup diucapkan oleh diri kita sendiri. Muadzin yang mengucapkan ya dengan suara yang lirih, ya cukup didengarkan oleh dia sendiri dan juga yang lain yang mengucapkan dengan suara yang lirih dari dirinya sendiri. Dan juga perlu diketahui bahwasanya bacaan ini ya tidak usah ditambah ya dengan tambahan-tambahan yang tidak sahih, yang tidak benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalnya dengan tambahan yaitu innaka la tukhliful mi'ad ya di akhirnya. Wa basu maqama mahmudan alladhi wa'ata. Ya, kemudian ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad, atau tambahan di awalnya ketika membaca Allahumma inni as'aluka bihadhi da'wah. Nah, ini juga tidak ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya tidak sahih. Jadi cukup mengucapkan itu Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqama mahmudanil ladzi wa'attah. Ya, tidak usah ditambah dengan zikir-zikir yang lain atau bacaan-bacaan yang tidak bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tambahan wa darajatir rafi'ah, atau dengan tambahan ya arhamar rahimin. Misalnya itu ya tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doa ini kalau kita ketika diucapkan ya sebagian para ulama mengatakan boleh mengangkat tangannya. Ya boleh mengangkat tangan ya ketika membaca doa ini Allahumma robba hadhihi da'wati tammah dan juga seterusnya. Karena apa? Ini bagian dari doa. Ya, bagian dari doa. Jadi boleh untuk mengangkat tangan. Boleh untuk mengangkat tangannya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Di sini jelaskan al-wasilah. Wal wasilah, dan wasilah, apa itu al wasilah? Di dalam hadis tadi kan ada, dalam doa tadi kan ada bacaan ati Muhammadanil wasilah. Apa itu al wasilah? Al wasilah wadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
fi hadis Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma as-sabiq. Al-wasilah sudah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang telah lalu. Itu wasilah itu sudah dijelaskan apa itu al-wasilah oleh Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang telah lalu, anhuma yang telah lalu. Khaisu qal, yang mana Nabi SAW mengatakan, summa salu li al-wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanbahi illa li amdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala li al-wasilah khallat lahu as-safa'ah. Hadis rawahu Muslim yang tadi sudah kita jelaskan. Itu summa saluli al-wasilah, kemudian mintakanlah untukku al-wasilah. Dan wasilah katanya Nabi, fa innaha manzilatun fil jannah, dia adalah kedudukan yang tinggi. Ya, kedudukan yang tinggi di surga, ya tempat yang tinggi di surga. La tanbahi illa li abdin min ibadillah. Ya, tidaklah layak yang mendapatkan wasilah tadi kecuali untuk seorang hamba saja. Ya, satu hamba saja dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa arju an akuna ana huwa. Dan saya berharap bahwasanya dia itu adalah saya, Nabi SAW. Faman sa'ala li al-wasilah khallat lahu as-safa'ah. Dan barang saya memintakan untuk al-wasilah, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Kemudian wal fadilah, dan juga al-fadilah. Apa itu al-fadilah? Dalam doa tadi kan ada al-fadilah, ada al-wasilah, ada al-fadilah. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Kalau wasilah tadi sudah dijelaskan. Sekarang apa itu al-fadilah? Al-fadilah dia adalah ar-rutbatul aliyah allati la yusarikuhu fiha ahadun. Dia adalah ar-rutbatul aliyah, itu kedudukan yang tinggi atau tingkatan yang tinggi, pangkat yang tinggi. Allati la yusariku fi ahadun, yang tidak bersekutu dengannya seorang pun. Ya, tidak bersekutu dengannya seorang pun dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi fadilah dia adalah kedudukan yang tinggi, yang sangat tinggi sekali, ya tingkatan yang tinggi, yang mana ya tidak berserikat dengannya, tidak bersekutu dengannya seorang pun dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala syekhuna rahimahullah fil mumti', mu'alif mengatakan, penulis kitab ini mengatakan, berkata Syekh kami yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarahul Mumti', ad-da'watut tamah, ad-da'watut tamah, panggilan yang sempurna, seruan yang sempurna, hiyal adzan, dia adalah adzan. Dia seruan yang sempurna dalam doa tadi, ya dia adalah kalimat adzan. Itu apa? Adzan. Li'annaha da'watun, karena adzan itu adalah seruan. Adzan itu adalah panggilan. Ya namanya adzan kan seruan, ya panggilan untuk sholat. Ya tanda sudah masuk waktu sholat. Wa wasafaha bitamah, dan Nabi SAW mensifatinya dengan sempurna. Kenapa Nabi SAW mensifati itu adzan dengan kalimat yang sempurna? Listimaliha ala ta'zimillahi, karena terkandung di dalamnya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalimat adzan ya di dalamnya ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan takbir, ya ada bacaan takbir adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhidihi, dan juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam adzan ada kalimat tauhid, ada kalimat la ilaha illallah, ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah, ada kalimat tauhid. Wa syahadati birrisalah, dan juga persaksian dengan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, dalam adzan juga ada kalimat syahadat tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa da'wati ilal khairi, dan seruan kepada kebaikan. Ya, di dalamnya ada seruan kepada kebaikan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, seruan kepada kebaikan. Ya, mari kita salat, mari kita menuju kepada keberuntungan. Itu kan kalimat seruan kepada kebaikan. Wal maqamul mahmud, dan kedudukan yang terpuji, yasmalu kulla mawaqifin yaumal qiyamah. Dan al maqamul mahmud, kedudukan yang terpuji, adalah mencakup di dalamnya semua mauqif, ya, semua kejadian-kejadian, semua tempat-tempat yang nanti pada hari kiamat. Jadi al-maqamul mahmud, kedudukan yang tertinggi, yang mencakup semua mawaqif, ya, semua kejadian, semua tempat-tempat, semua posisi yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya nanti pada hari kiamat. Dari imamun nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imamnya para nabi ya nanti pada hari kiamat. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ya banyak keistimewaan nanti pada hari kiamat. Wa khassu dzalika syafaatul udhmah, dan lebih khusus dari itu mendapatkan syafaatul udhmah, yang mendapatkan syafaat yang paling agung, syafaat yang paling besar, yang mana semua nabi minta udzur, semua para rasul yang minta udzur, tidak bisa memberikan syafaat kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat udhmah ini adalah syafaat yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, ya, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kita lanjutkan yang kelima di antara sunnah-sunnah adzan, ad-du'a'u ba'dal adzan. Ad-du'a'u ba'dal adzan, berdoa setelah adzan. Ya, berdoa setelah adzan. Jadi yang kelima di antara sunnah-sunnah adzan adalah berdoa dengan berdoa setelah adzan. Maksudnya apa? Berdoa dengan doa-doa yang umum. Nah, berdoa dengan doa-doa yang umum setelah adzan. Nah, kita berdoa dengan doa-doa yang kita inginkan, yang kita kehendaki, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setelah adzan. Jadi kalau yang keempat tadi, sunnah yang keempat, itu berdoa dengan doa yang datang dari Nabi. Berdoa dengan zikir, dengan doa yang ada lafadznya langsung ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kelima adalah doa umum. Ya, berdoa dengan doa umum ya setelah adzan. Dalilnya itu li hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan qala ya Rasulullah innal muadzinin yafdhulunana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul kama yaqulun fa idza intahaita fasal tu'ta. Hadis rawahu Abu Dawud wa hasanahu Ibnu Hajar fi Nataijil Afkar. Dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya ada seseorang dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muadzinin yafdulunana, bahwasanya orang-orang yang adzan, para muadzin itu yafdulunana, mereka itu mengungguli kami, mereka itu lebih utama daripada kami, mereka itu lebih dulu daripada kami. Jadi orang-orang adzan ya mereka itu mengungguli kami dalam pahala. Mereka mendapatkan pahala adzan, kita enggak dapat. Orang-orang yang adzan mereka mendapatkan keistimewaan, mendapatkan fadilah dari adzannya, dengan mendapatkan nanti pada hari kiamat lehernya panjang dan juga yang lain. Ya, kemudian kita enggak dapat.
Jadi orang-orang muadzin, orang-orang yang adzan, ya para muadzin itu mengungguli atau lebih utama daripada kami, mengungguli kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul kama yaqulun." Ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh seorang muadzin. Ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh seorang muadzin. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, supaya sama-sama mendapatkan fadilah, supaya sama-sama mendapatkan pahala. Maka apa? Kita disuruh untuk mengucapkan, ya, semisal yang diucapkan oleh seorang muadzin. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Hikmah Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sebuah ibadah pada sebagian kaum, pada sebagian orang, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada yang lain, ya, dengan ibadah yang serupa atau ibadah yang bersama, ya, supaya apa? Sama-sama mendapatkan pahala, supaya sama-sama mendapatkan fadilah, sama-sama mendapatkan keutamaan, ya, sama-sama mendapatkan pahala, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kepada yang lain, ya, untuk mendapatkan pahala. Orang yang adzan, ya, mereka mulia, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keutamaan dari adzannya. Namun yang lain yang enggak adzan, ya, supaya sama-sama mendapatkan fadilah, maka diperintahkan supaya mengikuti orang yang adzan, supaya menjawab adzan, ya, supaya sama-sama mendapatkan fadilah atau keutamaan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faida intahaita fasal tu'ta." Kalau kamu sudah selesai dari menjawab adzannya, fasal tu'ta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kalian akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita mengetahui, ya, bahwasanya doa setelah adzan, antara adzan dengan qomat, ya, termasuk doa yang mustajabah, termasuk waktu-waktu yang mustajabah, termasuk waktu-waktu yang doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu-waktu tersebut, ya, carilah kesempatan, ya, banyaklah ambillah kesempatan tersebut untuk memperbanyak, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa pada waktu tersebut, ya, doanya akan terkabulkan, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, wali hadis Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ad-du'a'u bainal adhani wal iqamah la yurad. Sebagaimana hadis rawahu Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari hadis Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-du'a'u bainal adhani wal iqamah, doa, ya, antara adzan dengan qomat, la yurad, ya, tidak akan tertolak. Jadi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa, ya, antara adzan dan iqamat itu termasuk, ya, waktu-waktu yang mustajabah, la yurad, tidak akan tertolak, pasti akan dikabulkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana tadi kita sampaikan, maka ambillah kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang berbarakah ini untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang kita inginkan, dengan doa-doa yang kita kehendaki. Maka insya Allah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan-permasalahan yang kita inginkan, kemudian masalah-masalah yang kita
perlu ya kita inginkan, maka apa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tersebut, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahmat, ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu-waktu khusus, ya pada waktu-waktu tersebut adalah waktu yang mustajabah, yang mana doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan, ya kebanyakan manusia, ya kebanyakan orang, mereka itu melalaikan untuk berdoa di waktu-waktu ini. Ya mereka lupa, mereka melalaikan ya pada waktu-waktu yang berbarokah ini. Ya ketika adzan sudah enggak menjawab adzan. Ketika habis adzan, ya mereka sibuk dengan obrolannya, sibuk dengan perbincangannya, sibuk dengan ceritanya. Ya padahal waktu tersebut adalah waktu yang mustajabah. Waktu yang mustajabah. Ya mereka bakal mengakhirkan ya salatnya, ya mengakhirkan terlambat datang untuk ke masjid. Ya padahal waktu tersebut adalah waktu yang mulia. Maka usahakan ya ketika berangkat ke masjid habis adzan, ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang mulia, ya dengan doa-doa yang baik, dengan doa-doa yang kita inginkan, maka apa? Itu lebih baik dan doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika sampai di masjid, ya kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sampai di masjid, ya salat 2 rakaat, salat tahiyatul masjid, kemudian masih ada waktu ya menunggu salat, menunggu datangnya imam, ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wallahu a'lam, ya mungkin hikmah ya kenapa doa pada waktu tersebut antara adzan dan qomat itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah waktu yang mustajabah, karena orang yang menunggu salat, ya menunggu salat, maka apa, dihukumi dia sedang salat. Ya orang menunggu salat, maka apa, dihukumi dia seperti orang yang salat. Ya orang salat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa, doanya ya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang menunggu salat itu pahalanya seperti sebagaimana ya orang yang salat. Karena salat itu adalah maqasid, tujuan. Ya tujuan, dan orang yang salat ya pasti ada sarananya. Ya pergi ke masjid, menunggu datangnya imam dan juga yang lain, itu termasuk sarana, dan sarana tersebut ya punya hukum sebagaimana hukum tujuannya. Kalau hukum tujuannya adalah ibadah, ya hukum tujuannya mendapatkan pahala, hukum tujuannya adalah salat, maka sarana ke sana maka dihukumi hukum salat, dihukumi dia adalah ibadah. Baik, sekarang kita lanjutkan faidah. Di sini ada sebuah faidah. Al-khuruju minal masjidi ba'dal adhan manhiyun anhu. Al-khuruju minal masjidi ba'dal adhan manhiyun anhu. Keluar dari masjid setelah adzan maka itu dilarang. Jadi faedah, keluar dari masjid setelah adzan itu hukumnya manhiyun anhu, hukumnya dilarang. Jadi apabila sudah adzan dan kita berada di masjid, jadi apabila kita berada di masjid kemudian muadzin mengumandangkan adzan, maka apa, kita tidak boleh keluar dari masjid. Keluar dari masjid hukumnya manhiyun anhu, hukumnya dilarang, ya hukumnya haram, termasuk maksiat, termasuk bermaksiat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah mendengarkan adzan dan kita berada di masjid, maka apa, tidak boleh keluar, enggak boleh keluar dari masjid. Wa yadullu alaihi, dan dalilnya ma rawahu Muslimun min hadis Abi Sa'sa radhiyallahu anhu qala kunna qu'udan fil masjidi ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu fa'adzana al-mu'adzin faqama rajulun minal masjidi yamsi fadba'ahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu basarahu hatta kharaja minal masjid
Faqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, amma hada faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Hadis rawahu Muslim. Dalilnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'sa radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasannya kami dulu itu pernah duduk-duduk di masjid. Jadi para sahabat radhiyallahu anhu duduk-duduk di masjid bersama Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Fa'adzana al-muadzin, maka muadzinnya adzan, terdengar suara adzan. Jadi muadzinnya mengumandangkan adzan. Faqama rajulun minal masjidi yamsi, maka tiba-tiba ada seorang laki-laki, ya dia berdiri dari masjid, dia berjalan. Yang ketika dikumandangkan adzan, maka ada seorang laki-laki, dia berdiri dari masjidnya, berdiri dari duduknya dari masjid, ya masih dia berjalan keluar. Fa'atba'ahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu basarahu. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengikuti dengan pandangan matanya. Ya, pandangan matanya Abu Hurairah itu melihat si fulan tadi yang keluar dari masjid, hatta kharaja minal masjid, sampai si laki-laki tadi yang berjalan, ya dia keluar dari masjid. Dia keluar dari masjid. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, amma hada faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Adapun ini, ya perilaku ini, ya perbuatan ini, maka apa? Dia telah menyelisihi Abul Qasim, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan ini menyelisih bermaksiat. Dia faqad asa, dia telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Hurairah mengatakan faqad asa, dia telah bermaksiat. Bermaksiat ini apa? Digunakan untuk masalah-masalah yang haram. Jadi keluar dari masjid, ya setelah mendengarkan adzan, maka apa hukumnya? Haram. Ya, dia telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan maksiat dan orang maksiat akan mendapatkan ya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sudah mendengarkan adzan dan dia berada di masjid, ya tidak boleh keluar dari masjid. Naam, iya, kecuali kalau ada udzur. Kalau ada udzur, ya ada ya alasan yang dibenarkan, ya karena ada udzur, ya maka diperbolehkan. Kalau ada udzur misalnya apa? Karena dia hadas, ya dia hadas dan batal wudunya, dia ingin untuk berwudu lagi keluar dari masjid, maka apa yang nggak mengapa? Ya karena ada udzur. Atau misalnya dia imam di masjid yang lain, ya dia imam di masjid yang lain, ketika datang adzan dia berada di masjid ini dan dia mau imam di masjid yang lain, atau mau ta'lim di masjid yang lain, atau mau salat di masjid yang lain, ya maka apa? Tidak mengapa, karena itu ada udzur. Ya kalau dia jadi imam di masjid yang lainnya, ya maka apa? Itu tidak mengapa karena ada udzur yang diperbolehkan. Atau misalnya karena dia khawatir ketinggalan bis, ya khawatir ketinggalan rombongan atau yang lain. Misalnya ketika berada di masjid-masjid yang umum, ya masjid yang ada di jalan, di perjalanan, ya ketika dia sholat di situ, ya kemudian ya sambil menunggu, ya ketika datang adzan dia khawatir apabila kalau dia sholat di situ, ya maka akan ketinggalan rombongannya, akan ketinggalan bis atau yang lain, ketinggalan kereta, maka tidak mengapa dia keluar dari masjid. Atau misalnya ketika adzan, ya kemudian dia ingin kentut, ingin kencing, ya ingin BAB atau yang lain, ya karena udzur, maka apa? Tidak mengapa. Ya tidak mengapa dia keluar dari masjid. Jadi kalau ada udzur, ya tidak bermaksiat kepada Nabi SAW karena itu ada udzur. Dan kenapa diharamkan
Ya, untuk keluar dari masjid ketika sudah dikumandangkan adzan, ya setelah adzan, ya karena apa? Itu adalah ciri-cirinya orang yang munafik. Jadi kalau dia keluar setelah adzan, ya maka ciri-cirinya orang munafik. Nah, ciri-cirinya orang munafik kan benci. Ya, nggak mau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dia di masjid. Ketika dikumandangkan adzan sudah waktu sholat, maka apa? Dia keluar dari masjid. Kemudian yang kedua, supaya tidak tasabuh, ya tidak menyerupai apa? Setan. Ya supaya tidak sama dengan setan. Ya setan kan ketika didengar ketika ada adzan, ya mereka lari terbirit-birit. Ya mereka lari terbirit-birit. Maka apa? Ya, kita ya ketika mendengarkan adzan, maka jangan sampai keluar dari masjid. Ya, jangan sampai keluar dari masjid ya kecuali ada udzur yang diperbolehkan. Nah, baik, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, ini adalah sebagian yang dapat kita sampaikan pada siang hari ini berkaitan dengan sunnah-sunnah adzan. Dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang tentang masalah sunnah-sunnah fajar. Ya, sunnah-sunnah fajar. Baik, kita akhiri di sini dan insya Allah kita lanjutkan yang akan datang insya Allah taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.